Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik. Baik para mahasiswa semuanya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar pendidikan Islam. Ada beberapa hal yang akan kita bahas dalam pendidikan Islam, yaitu definisi, dasar-dasar, ruang lingkup, fungsi, visi misi, dan tujuan pendidikan Islam. Yang pertama yaitu definisi pendidikan Islam. Menurut pandangan Muhammad Naqib Al-Attas, bahwa pendidikan Islam adalah pengenalan dan pengakuan yang secara berangsur-angsur ditanamkan ke dalam diri manusia. Jadi pengenalan yang diberikan, pembinaan yang diberikan oleh seorang guru kepada peserta didiknya yang dilaksanakan terus-menerus secara berangsur-angsur. Sementara Profesor Ahmad Tafsir menguraikan bahwa pendidikan Islam adalah bimbingan yang diberikan oleh seseorang kepada seorang yang lain. Ya, hampir sama. Jadi bimbingan yang diberikan oleh guru kepada muridnya sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Sementara itu, Profesor Jalaluddin menjelaskan bahwa pendidikan Islam adalah usaha pembinaan dan pengembangan potensi manusia secara optimal. Ya. Dan juga Profesor Ar-Rasyidin menjelaskan bahwa pendidikan Islam adalah suatu proses penciptaan lingkungan yang kondusif sehingga terciptanya memungkinkannya berkembangnya segala potensi yang dimiliki oleh peserta didik baik fisik maupun non fisik, sehingga mampu memerankan dirinya sebagai Abdullah dan Khalifah di muka bumi. Berikutnya terminologi pendidikan Islam ada tarbiyah, ta'lim dan ta'dib. Tarbiyah dalam arti memelihara, ya, membimbing, ta'lim memberikan ilmu, menyampaikan ilmu, dan ta'dib adalah menanamkan, membina akhlak siswa. Jadi tarbiyah dalam arti menyeluruh, yaitu guru tidak hanya mengajarkan ilmu, tidak hanya menanamkan akhlak, juga mampu membimbing, memberikan motivasi kepada siswanya sehingga berkembang segala potensi yang dimiliki oleh peserta didiknya. Dasar pendidikan Islam, Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Dalam Al-Quran, ya, Allah menguraikan tentang kurikulum, metode, evaluasi, dan lain sebagainya. Salah satu contohnya yaitu dalam surah Luqman, yang mana di sini yaitu termaktub di dalamnya kurikulum, ya, materi yang akan disampaikan kepada anak atau pada peserta didik. Di sini dijelaskan wa idh qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Ya, jadi materi atau kurikulum pertama yang diajarkan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya adalah pendidikan tauhid. Kemudian ya bunayya aqimis shalah, yaitu pendidikan ibadah, ya, kepada anak. Berikutnya itu hadis. Ya, dalam hadis juga Rasulullah berikan contoh bagaimana kurikulum, metode Rasulullah dalam mengajarkan kepada umatnya, kepada para sahabatnya, sehingga para sahabat menjadi generasi terbaik, ya, karena dididik langsung oleh sang pendidik ideal yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ijtihad, ya, para tokoh, para ilmuwan berpikir bagaimana tentang pendidikan Islam, maka melahirkan teori dan juga dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Berikutnya yaitu ruang lingkup, ya. Di sini termaktub di dalamnya tarbiyah imaniyah, pendidikan keimanan, tarbiyah khuluqiyah, pendidikan akhlak, aqliyah, tarbiyah, pendidikan akal, pemikiran, jasmaniyah, pendidikan jasmani, ruhiyah, pendidikan ruh, tarbiyah syahwatiyah, pendidikan seksual, dan ijtimaiyah, pendidikan sosial. Jadi dalam pendidikan Islam, ya, menyeluruh, ya, komprehensif, ya, ruang lingkup atau objek yang dibahas. Mulai dari pendidikan keimanan, ya, siswa diajarkan tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dibiasakan akhlak yang baik, diajak untuk berpikir melalui tarbiyah aqliyah, diajak untuk olahraga dengan tarbiyah jasmaniyah, dan diajak untuk membersihkan diri, ya, tazkiyatun nafs melalui tarbiyah ruhiyah,
tarbiyah syahwatiyah, yaitu pendidikan seksual yang mampu memberikan pemahaman kepada siswa antara sesama, ya, dan juga lawan jenisnya, sehingga mampu melakukan batas-batas yang dapat membedakan antara laki-laki dan perempuan. Bahkan dalam hadis Rasulullah pernah menjelaskan bahwa adanya pemisahan tempat tidur dari anak laki-laki dan anak perempuan, ya. Meskipun itu satu keluarga, kakak adik. Namun Rasulullah menggambarkan bagaimana pendidikan seksual, ya, membedakan antara laki-laki dan perempuan, dibedakan dari tempat tidurnya. Dan juga tarbiyah ijtimaiyah, itu pendidikan sosial yang membekali siswa untuk mampu memerankan hidupnya dalam kehidupan bermasyarakat. Berikutnya yaitu fungsi pendidikan Islam. Ada beberapa pandangan dari pendidikan Islam, dari fungsi pendidikan Islam. Ya, di sini adalah pandangan Kuntowijoyo dan juga pandangan Zakir yang dapat kita ambil bahwa di sini fungsi pendidikan Islam yang bersifat kultural, yakni melestarikan, mengembangkan, mewariskan cita-cita masyarakat. Dan juga pandangan Muzakir bahwa fungsi pendidikan Islam tidak hanya pada nilai insaniyah, kemanusiaan saja, namun nilai ketuhanan. Ya. Dan berikutnya di sini juga Yusuf Amir sebagaimana dikutip Muzakir menjelaskan bahwa ada beberapa fungsi dari pendidikan Islam. Sehingga kita dapat mengambil kesimpulan bahwa fungsi pendidikan Islam adalah fungsi untuk mengembangkan insan intelektual yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan nilai ketuhanan, serta fungsi pembentukan kepribadian muslim secara personal maupun sosial. Jadi dari proses pendidikan Islam, ya, pendidikan Islam tersebut berfungsi untuk mampu mengembangkan insan yang berilmu dan berakhlak, dan juga mampu berkiprah secara sosial. Visi dan misi pendidikan Islam, ya. Jadi visi pendidikan Islam diuraikan oleh Prof. Abu Dinata bahwa melekat pada ajaran Islam itu sendiri dengan visi kerasulan Nabi Muhammad, ya, dan juga dari Nabi yang pertama itu Nabi Adam alaihissalam, itu membangun sebuah kehidupan manusia yang patuh dan tunduk kepada Allah. Jadi visi pendidikan itu setelah proses pendidikan atau arah acuan dari pendidikan Islam adalah membentuk manusia yang atau membangun manusia yang patuh dan tunduk kepada Allah dan juga membawa rahmat kepada seluruh alam. Dan juga misinya yaitu memperjuangkan, menegakkan, melindungi dan mengembangkan sehingga tercapai tujuan kehadiran agama bagi manusia. Dan terakhir yaitu tujuan pendidikan Islam. Ya, Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa terbagi dua, ya, pendidikan Islam, ya, yaitu membentuk insan kamil dalam arti insan atau manusia yang dekat kepada Allah SWT, dan insan yang memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Begitupun dalam pandangan dari Abdurrahman Saleh menjelaskan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah membentuk kepribadian khalifah Allah untuk mempersiapkan jalan mengacu pada tujuan akhir manusia. Berikutnya yaitu Abdul Fattah Jalal jelaskan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah terwujudnya manusia sebagai hamba Allah, ya. Pendidikan menyeluruh bentuk manusia yang menghambakan diri kepada Allah SWT dan juga mau beribadah kepada Allah SWT, baik dalam ibadah mahdhah maupun ghairu mahdhah. Jadi dalam penjelasan ini tujuan pendidikan Islam tidak hanya sebatas tujuan yang pendek, yaitu tujuan yang mengharapkan siswanya cerdas, berakhlak, kemudian memiliki keterampilan, namun juga jauh daripada itu. Tujuan pendidikan Islam mengharapkan siswa manusia yang telah melalui proses pendidikan Islam mampu memerankan fungsinya sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi. Baik, kiranya demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.